Ya, jelang akhir tahun sejumlah bencana alam melanda Indonesia. Yang terbaru erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat serta bencana longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. BNPB mencatat 22 pendaki meninggal dunia dalam peristiwa erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat dan sejumlah kendala menyulitkan proses evakuasi ini. Seperti apa perkembangan terkini terkait dengan proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi dan seperti apa warga di sekitar wilayah terdampak bencana tersebut harus memitigasi dan ikut serta dalam proses menyelamatkan diri. Kita telah terhubung dengan Kapus Dantikom BNPB Abdul Muhari via sambungan Zoom. Selamat malam Pak Abdul Muhari. Selamat malam Mbak. Baik, Pak Muhari, kita ke arah atau ke wilayah Gunung Merapi di Sumatera Barat dulu ya, terkait dengan data dari BNPB sampai dengan saat ini seperti apa, terutama ketika kita tahu proses evakuasi masih dilaksanakan untuk mencari korban tewas yang berada di sana Pak ya. Ya, jadi tadi saya koreksi ya data kita yang disampaikan bahwa data yang sekarang ini dipegang yang sudah divalidasi oleh BNPB itu total survivor atau pendaki yang naik terdata di pos pendakian di 2 kabupaten itu 75 orang, 54 orang masuk dari pintu Palano Kabupaten Agam dan 21 orang masuk dari Kota Baru Kabupaten Tanah Datar. Dari 75 orang ini sudah ditemukan 57 orang, 40 orang selamat sudah dipulangkan, 12 luka-luka masih dalam perawatan di 2 rumah sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi dan RSUD Jamil Padang, dan 5 orang meninggal dunia. 5 orang meninggal dunia ini jasadnya sudah dibawa ke bawah. Memang yang sisa masih dalam, kita menyatakannya masih dalam pencarian 18 orang ini. Mungkin teman-teman media sudah mendapatkan laporan-laporan visual secara terpisah, baik itu dari Basarnas, dari Polri maupun PMI. Tetapi saat ini kita di BNPB masih mengkonsolidasikan data ini supaya tervalidasi sebelum kita sampaikan sebagai berita yang ofisial. Demikian Mbak. Terkait dengan kondisi 5 orang meninggal dunia itu Pak Muhari seperti apa? Ya, rata-rata yang meninggal dunia baik yang juga sudah ditemukan posisi dari jenazah ini itu hampir semua berada pada radius 1,5 kilometer dari puncak ya pada umumnya. Nah, ini menjadi atensi kita bahwa Gunung Merapi ini sebenarnya dari 2011 itu berada dalam status waspada atau level 2. Artinya itu tidak boleh ada aktivitas dalam radius 3 km dari puncak. 3 km. Dan memang rata-rata korban yang ditemukan, dan baik itu yang sudah dievakuasi maupun yang masih ada di kawasan puncak itu berada pada radius di bawah 1,5 kilo. Oh my God. Nah, itu jadi bahan atensi untuk kita untuk evaluasi bersama, bukan mencari siapa yang salah ya, tetapi apa yang salah untuk bisa kita perbaiki. Ada beberapa hal. Pertama, Badan Geologi melalui PVMBG itu sudah menetapkan status gunung ini sejak tahun 2011. Nah, kenapa masih ada pendakian? Yang harus kita evaluasi apakah informasi status gunung dan batasan-batasan aktivitasnya ini tersampaikan dengan baik, terkomunikasikan dengan baik, terinformasikan dengan baik atau tidak ke pihak atau institusi yang berwenang di daerah, dalam hal ini Kabupaten Tanah Datar dan Agam. Dalam hal ini mungkin pelaksanaan aktivitas pos pendakian itu di bawah BKSDA atau Dinas Kehutanan atau Lingkungan Hidup setempat. Kalau itu dipahami, kalau itu diterima informasi ini, kenapa masih ada pendakian? Kalaupun itu masih ada pendakian, apakah disampaikan kepada para pendaki bahwa tidak ada aktivitas, tidak boleh ada aktivitas di radius 3 km? Kalau itu tersampaikan, apakah ada rambu-rambu yang bisa memberitahu para pendaki bahwa ini batas akhir aktivitas pendakian? Karena kalau sudah ada rambu itu, masih tetap ada yang naik ke atas, maka risiko Anda tanggung sendiri. Karena kalau statusnya waspada atau level 2 ini, bukan berarti kegiatan pendakian tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah aktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Nah, ini harus ada
harus ada rambu, harus ada papan pengumuman atau apapun yang memberitahu pada pendaki atau siapapun yang beraktivitas di sekitar itu bahwa tidak boleh ada aktivitas di atas ini yang masih masuk dalam radius 3 km. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama karena kalau kita bicara gunung berapi itu gempa, aktivitas gunung api itu belum sampai ilmu dan teknologi manusia saat ini yang bisa kemudian mendeteksi secara presisi kapan itu akan atau kapan itu akan terjadi. Saya mengajak kita melihat kembali, jangankan di Indonesia, di New Zealand tahun 2019 itu ada satu situs kawah berapi di Wakari, White Island namanya. New Zealand salah satu yang terbaik dalam peringatan dini gempa dan gunung api. Itu juga tidak bisa mendeteksi secara baik sehingga pada saat ada aktivitas pariwisata di situ dari 47 orang wisatawan, 22 diantaranya meninggal dunia. Jadi yang harus kita pahami bahwa siapapun kita, mahasiswa, pencinta alam, kita harus benar-benar memahami alam itu sebagaimana adanya. Ketika kita mau mendaki gunung, lihat dulu apa status gunung itu dan apa batasan-batasan aktivitas yang kemudian mengikat dalam status gunung itu. Baik. Pak Muhari, nanti saya akan gali lagi terkait dengan tadi evaluasi dari peraturan atau warning terutama terhadap para komunitas pendaki ini terkait dengan status gunung berapi yang sebenarnya di Indonesia ini jumlahnya sendiri masih banyak yang tadi pergerakan yang katanya Pak Muhari sendiri belum bisa dideteksi atau di mapping secara presisi. Tapi kita balik lagi Pak ke jumlah korban meninggal. Kalau dari catatan Basarnas yang kami terima informasi terbaru ini 22 orang. Ada perbedaan dengan yang dicatatkan oleh BNPB. Bagaimana sebenarnya yang ada di lapangan? Sebenarnya bukan ada perbedaan. Memang kalau dijumlahkan antara yang sudah dikonfirmasi meninggal dengan yang masih dalam pencarian, itu jumlahnya betul. Tetapi kemudian kita akan, BNPB akan tentu saja melihat data yang sudah ada jasadnya. Artinya yang kita konfirmasi meninggal itu jasadnya sudah dibawa ke bawah. Kalau misalkan memang kami juga menerima informasi ada 11 diantaranya 5 itu sudah dibawa ke bawah, itu sudah terkonfirmasi meninggal dan lokasinya sudah ditemukan, lokasinya presisi dan laporan visualnya sudah ada, tapi itu belum dibawa ke bawah. Kalau sudah dibawa ke bawah, itu bisa diidentifikasi siapa, umur berapa, baru kita konfirmasi sebagai korban yang meninggal yang bisa teridentifikasi dan disampaikan pada keluarga. Oke, baik. Berarti yang dicatatkan oleh Basarnas adalah laporan dari visualisasi atau yang sudah terlihat visualisasinya tapi belum dibawa ke bawah, begitu ya Pak ya? Ya. Atau kira sudah baik. Pak Muhari, tantangan terkait dengan evakuasi di Gunung Merapi sendiri saat ini seperti apa? Cuaca dan memang kondisi di sekitar gunung terutama di puncak radius tempat visualisasi jenazah ditemukan ini memang sangat sulit untuk dicapai oleh tim evakuator. Kalau untuk kesulitan mencapai tidak, artinya ini daerah yang untuk kualifikasi SAR atau TNI Polri itu bukan medan yang terlalu sulit untuk dicapai. Tapi tantangannya adalah aktivitas gunung, erupsi gunung ini masih terjadi. Jadi ini yang harus kita perhatikan, keselamatan tim SAR ini juga harus memperhatikan kondisi aktivitas gunung Merapi sendiri. Jadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana tetap menjamin keselamatan para tim evakuasi ini yang harus membawa jenazah korban ke bawah, tetapi masih dibayang-bayangi oleh aktivitas vulkanik yang bisa saja kemudian tetap melontarkan. Jadi aktivitas erupsi Merapi ini tidak hanya melontarkan abu vulkanik, tetapi juga material-material batuan yang cukup membahayakan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika aktivitasnya kemudian meningkat, seperti tadi juga setelah jam 2 siang juga ada aktivitas erupsi lagi. Ini benar-benar harus menjadi atensi supaya meskipun kita dalam tugas kemanusiaan mengambil atau mengevakuasi jenazah korban ini, tetapi tentu saja keselamatan tim SAR, tim personil TNI Polri ini harus kita utamakan. Iya, setuju Bapak. Tadi kami juga mendapatkan informasi terkait dengan jenazah yang sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit berada dalam kondisi yang tidak dapat dikenali. Kenapa Pak? Karena aktivitas dari gunung tersebut atau bagaimana? Ya, abu vulkanik ini suhunya sangat tinggi.
Jadi kalau kita berada pada radius 3 kilometer, itu interaksi antara abu dan udara itu masih sangat sedikit, sehingga potensi suhu yang sangat tinggi itu masih sangat mungkin bisa membuat luka bakar yang berakibat fatal. Jadi kalau misalkan terpapar abu vulkanik atau awan panas pada jarak di bawah 3 kilometer dari sumber itu potensi luka bakar dengan dampak fatalitas itu sangat tinggi. Jadi ini yang kemudian kembali lagi menjadi dasar kesiapsiagaan kita semua. Batasan aktivitas yang dikeluarkan oleh Badan Geologi melalui PVMBG itu sudah diperhitungkan secara sains untuk menjamin keselamatan atau menjamin aktivitas aman di sekitar gunung berapi yang ada di negara kita. Oke, Pak Muhari, tampaknya memang aktivitas dari gunung berapi yang ada di Indonesia ini tidak hanya terjadi di Marapi, Sumatera Barat, tapi juga di Merapi, Yogyakarta. Kita tahu ada Ring of Fire, ada cincin api, dan biasanya ketika ada gunung berapi yang sedang aktif di satu titik, itu bisa memicu keaktifan gunung berapi di titik lainnya. Seperti apa mitigasi dari BNPB sendiri, terutama yang ditempatkan di titik-titik yang rawan? Saya koreksi Mbak, jadi aktivitas satu gunung berapi tidak lantas memancing atau men-trigger aktivitas di gunung api lain. Karena ini memiliki dapur magma dan sistem yang berbeda-beda. Tetapi begini, BNPB mengatensi beberapa aktivitas gunung, baik itu yang berkaitan dengan aktivitas vulkaniknya sendiri. Saat ini yang kita lihat ada di Marapi, kemudian Gunung Merapi juga mengeluarkan awan panas guguran beberapa waktu hari ini juga mengalami aktivitas. Gunung Ilelewatolo di NTT itu berkaitan dengan aktivitas vulkaniknya sendiri. Kemudian juga ada yang menjadi atensi kita yang harus menjadi perhatian adalah aktivitas gunung api yang kemudian berdampak atau merupakan dampak dari cuaca di sekitarnya. Ini biasanya dalam bentuk banjir lahar dingin. Atensi kita ada dua gunung di sini, Gunung Merapi dan Gunung Semeru. Jadi kalau ada hujan dengan intensitas tinggi di kawasan kawah Merapi atau kawah Semeru, itu biasanya membawa dampak banjir lahar dingin ke bawah. Nah, di dua gunung ini, Merapi dan Semeru, itu ada aktivitas penggalian pasir, aktivitas ekonomi masyarakat di sisi bawah. Ini yang juga jadi perhatian kita. Dan kita sudah reminder, mengkoordinasikan, wanti-wanti pemerintah daerah supaya... Gimana Pak Muhari? Pak Muhari? Lahar dingin ini benar-benar efektif. Pak Muhari, sambungannya tampak terganggu. Baik, sambil kita mencoba untuk memperbaiki sambungan telepon atau sambungan Zoom bersama dengan Pak Muhari. Pak Muhari. Oke, baik. Mungkin kita, baik Pak Muhari. Oke, mungkin sekaligus sebagai closing statement Bapak, imbauan terutama untuk para pendaki. Oke, baik. Kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Pak Muhari, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya. Selamat malam.